Assalamualaikum teman-teman. Kenalkan saya Hendrikianto. Ketemu lagi kita di kuliah WA. Di kuliah WA kalau ada di grup yang namakan ruang belajar, ada yang bilang di Gipreneur Coaching, ada ruang bisnis sebagainya. Apapun namanya, yang jelas adalah ini adalah ruang belajar. Ya, selamat buat teman-teman yang sudah bergabung dengan di sini ya atas keputusannya yang insya Allah masa depannya akan cerah bersama di sini. Ya, kita akan bahas bagaimana langkah-langkah menjalankan usaha ini. Mungkin bertanya-tanya setelah saya bergabung ini, saya udah lihat presentasinya kemarin, udah ngelihat produknya bagus, bisa didemo, kita sudah melihat hitungan-hitungan peluang penghasilannya bisa besar. Ya, sekarang bertanya, gimana cara menjalankannya? Saya mulai dari mana? Nah, kita langsung kerja aja, jangan terlalu banyak menunggu karena waktu terus jalan. Jadi yang perlu lakukan sekarang adalah melangkah. Ya, saya hari ini akan menuntun Anda melangkah. Di buku saya sebenarnya ada cara menjalankan usaha ini, di cara menjalankan usaha ini dengan benar. Ya, di buku Passion for Freedom. Tapi saya akan jelaskan langkah-langkah yang sederhana. Ya, artinya kalau Anda buka restoran, Anda tanya ke pengusaha restoran sukses, apa rahasianya? Resepnya apa? Pasti nggak dibagi. Ya, tapi kali ini saya akan bagi rahasianya, bagaimana langkah-langkah supaya Anda sukses di sini. Sederhana, ya, mudah ditiru. Nah, saya akan jelaskan tentang 7 langkah sukses, ya, 7 langkah sukses yang memang sudah terbukti berhasil melahirkan ribuan orang hidupnya berubah melalui sini, ya. Jadi saya akan jelaskan tentang langkah-langkahnya, ya, cara menjalankan usaha ini dengan cara yang benar, tekniknya benar, sikapnya benar, ya, sikapnya benar. Jadi di sini ada langkah-langkah bagi menjalankan usaha. Ada 7 langkah sukses. Nah, saya akan jelaskan satu persatu, ya, 7 langkah sukses. Saya akan jelaskan satu persatu. Video kita akan saya bagi ke 7 bagian supaya Anda mudah mendownloadnya. Jadi satu bagian kurang lebih 3 menit, ya. Sekarang langkah pertama adalah impian atau cita-cita. Anda menetapkan impian. Nah, menetapkan impian. Kenapa? Pertanyaannya kenapa kita perlu impian, perlu cita-cita? Karena di sini modalnya di sini kecil, hanya 50.000 bahkan, ya. Kemudian di sini tidak ada bos. Jadi karena ini bisnis milik sendiri, yang diperlukan adalah cita-cita atau impian. Kenapa? Ya, ketika nanti Anda mendapatkan penolakan, ketika Anda dapatkan ejekan seperti itu, Anda nggak akan mudah menyerah. Karena goalnya adalah Anda ingin makan. Ketika Anda dapatkan ejekan seperti itu, Anda nggak akan mudah menyerah. Karena goalnya adalah Anda ingin punya visi yang besar. Sekarang saya nggak tahu cita-cita Anda apa, impian Anda. Seandainya waktu dan uang jadi masalah buat Anda, kira-kira Anda ingin apa? Ya, ingin punya rumah baru kah, mobil baru kah, seperti itu. Ya, sekarang Anda bayangkan 5 tahun yang lalu hidup Anda seperti apa. Nah, hari ini seperti apa. Nah, sekarang Anda bayangkan 5 tahun ke depan, kira-kira hidup Anda akan seperti apa. Nah, itu tergantung kita memutuskan hari ini untuk belajar bagaimana membuat impian kita jadi jelas, ya. Cita-cita saya awalnya bukan mobil mewah atau rumah mewah, saya membuat namanya Dreambook. Nah, tentunya ada Dreambook saya udah jelek sekali. Ini sudah 17 tahun. Saya buat waktu itu saya mulai di sini namanya Dreambook, ya. Di pelajaran yang lalu kita udah bahas tentang kenapa kita punya cita-cita. Nah, Dreambook saya ini udah banyak, ini ada Dreambook berikutnya. Ya, kita kayak anak kecil, ya. Karena rata-rata 60% orang di dunia, 60% adalah cita-citanya samar-samar. 27% gak jelas hidupnya, di bawah garis kemiskinan. Hanya 10% yang sukses, dan yang sangat sukses hanya 3%. Orang-orang yang sangat sukses, dia merencanakan impiannya dengan buat cita-cita seperti ini. Nah, impian awal saya adalah orang-orang yang saya cintai. Jadi saya bukan punya rumah kondo indah, mobil mewah, bukan. Impian saya paling mendesak awal adalah ingin membahagiakan ibu saya, ya, mama saya. Saya ingin sekali, karena bapak saya saking miskinnya nggak bisa beli obat, akhirnya meninggal dunia. Ya, saya guru SD, ibu saya seorang petani, ya. Nah, jadi impian saya adalah ingin membahagiakan mama saya. Ya, saat pengalaman saya masih bujang, ya. Kemudian jadi setiap saya mau berhenti dari di sini, saya lihat buku mimpi saya ini, saya lihat wajah mama saya nggak bisa berhenti lagi.
setiap saya mau berhenti ada orang mau jatuhkan saya lihat buku mimpi ini dan saya bangkit lagi terus seperti itu. Nah kemudian mimpi saya berikutnya adalah menyekolahkan adik saya, karena sawah saya habis untuk menyekolahkan saya. Saat itu adik-adik saya nggak bisa kuliah. Nah impian saya adalah ingin menyekolahkan mereka. Nah, kemudian saya ingin bayar hutang. Ini tagihan-tagihan saya. Waktu saya melalui usaha ini saya bekerja di bank, tapi uniknya saya punya 5 kartu kredit yang over limit. Ya, saya dikejar jam debt collector. Ya, kemudian saya ingin sekali bebas hutang. Buat saya kebahagiaan saya adalah ketika saya bisa bayar hutang. Yang berikutnya saya ingin nikah. Ya, mimpi saya adalah ingin nikah. Saya tulis di sini ingin nikah gitu. Ingin nikah, saya gambarkan gambar seperti ini. Nah, saya ingin menikah. Saya ingin bulan madu di mana. Kemudian saya ingin nggak kerja lagi. Nah, saya ingin tidak bekerja lagi saat itu. Artinya saya kerja di bank, saya target setahun 2 tahun ke depan saya ingin punya bisnis sendiri yang mapan. Nah, sekarang tentukan cita-cita teman-teman seperti apa? Ya, cita-citanya seperti apa? Mimpi terus lanjutkan ya. Saya percaya kalau teman-teman sudah punya mimpi yang kuat, tidak ada yang bisa menghentikan kecuali diri Anda dan Tuhan. Ya, selamat bermimpi dan cepat Anda diskusikan dengan orang undang Anda, sponsor Anda untuk bagaimana menentukan yang namanya cita-cita ini. Oke, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Ya, langkah kedua ini sangat penting sekali sebagai seorang pengusaha. Langkah kedua adalah kita memakai 100% produk Keling. Produk Keling. Ya, dan bersaksi. Nah, teman-teman, memakai produk Keling artinya Anda mengganti produk-produk biasa memenuhi konsumsi bulanan, kita ganti dengan produk Keling. Artinya supaya kita, tujuannya itu apa? Kenapa kita harus pakai produknya? Supaya keyakinan kita itu tambah terhadap usaha kita sendiri. Ya, karena kita mau pakai produk usaha kita sendiri, kita harus pakai. Beda dengan sales. Nah, bedanya pengusaha sama sales. Nah, kalau sales Mercy, dia mau pakai motor kayak mau pakai Toyota nggak ada masalah. Tapi bosnya nggak mungkin, dia pasti pakai Mercy. Bos BMW pakai BMW, bos Toyota dia akan pakai Lexus atau pakai Toyota merek terbaik. Pasti dia akan pakai produknya. Ya, sama kalau Anda juga seperti itu. Karena teman-teman ketika kamu pakai produknya, tapi setelah pakai produknya saya bersaksi, orang berpesan misalnya, ya menarik banget, ya kan? Artinya kalau Anda pakai produknya akan menimbulkan kepercayaan diri. Karena ada banyak orang tertarik membangun usaha ini awalnya hanya karena mau pakai produknya, ya. Awalnya kayak gitu, akhirnya kita bisa sukses, ya. Nah, saya ngawali usaha ini, ya disarankan sini ada konsep cleansing, balancing, activating ya. Di materi kita awal kita udah ngomong konsep CBA. Nah, saya udah pakai namanya Kino ini menarik. Ini cukup ditempel di telapak kaki. Nah, semalam saya pakai kebetulannya ada 10, ini dipakai 5 malam. Seperti sholat isya, subuh kita lepas. Nanti besok pagi akan seperti ini, toksin dikeluarin dari telapak kaki kita. Karena 60 titik akupuntur ada di sini. Nah, kita akan terasa ringan sekali ini. Ini toksin akibat dosa-dosa kita ini. Racun kita dikeluarkan. Jadi tempel di telapak kaki bagian atas seperti itu. Boleh Anda pasang 3 tempel juga nggak masalah ya. Orang stroke yang sudah stroke pun insya Allah banyak yang terbantu pakai cleansing ini. Nah, lanjutan dengan klorofil ini. Ini balancing ya, yang seperti ini campurkan dengan air putih 1 sloki. Ini buat anak kita yang nggak suka sayur, minum ini ya. Ini bagus sekali karena apa? Klorofil ini adalah 1 sloki cabangan 1 kilogram sayuran. Ini mbahnya tumbuhan ya, ini luar biasa. Ini termasuk produk kita yang big bone, yang laku sekali di pasar ya. Kemudian yang namanya gamak untuk activating. Nah, biar kelihatan awet muda, minum gamak nih ya, dia memperbaiki tubuh kita. Kemudian teman-teman, ya produk lagi viral yang namanya Keio Nano ini. Keio Nano 5 seperti ini. Nah, ini Keio Nano 5 Premium 5, ini yang reguler, yang viral sekali di Facebook, dipasarkan oleh online. Nah, kemudian ini yang Premium 7. Premium 7. Nah, ini Premium 7. Nah, seperti ini Premium 7. Jadi ini sangat bagus sekali. Nah, Anda bisa
pesan lewat Kinet ya, dan ini bisa dipasarkan lewat online dengan Happy Ad atau gunakan di marketplace sebagainya. Ini laku sekali. Atau gunakan di marketplace sebagainya. Ini laku sekali. Nah, Anda tinggal menggunakan misalnya pasta giginya, Anda rubah pasta gigi Anda mungkin dulu pakai Pak Raden ya. Nah, sekarang kita rubah ke Mukmin seperti ini. Ya, dari Siwak. Nah, ini menarik sekali karena apa? Kalau Anda mengganti produk konsumsi bulanan, diganti, istilah bisnis ganti merek. Ya, kopinya diganti kopi Keling, tehnya diganti teh SODT, ini teh dari Afrika Selatan kok. Ini teh bukan teh biasa. Saya pernah ke Afrika, ke South Afrika, ini tehnya luar biasa. Jadi orang batu ginjal pun bisa ini apa? Pecah batu ginjal, dan ini sangat bagus sekali. Nah, apalagi sekarang ada COVID-19 ya, COVID-19 atau corona virus. Ini kita disarankan sekali untuk mengkonsumsi yang namanya VCO Sauda. VCO Sauda ini adalah Sauda VCO ini ini luar biasa. Kemudian Propolis Platinum. Nah, Propolis Platinum Anda boleh minumnya seperti ini. Ini antivirus dan antibakteri di bawah lidah. Ini dari Brazil dan masa khawatir ini halal. Ini laku kali di pasaran sejak sekarang ini dicari orang. Barang di stoki saya sampai habis ya. Ini karena apa? Banyak dicari karena orang lagi ketakutan dengan COVID-19. Nah, ini vitamin C-nya. Vitamin C-nya Anda campurkan dengan air. Ini. Oke, kita akan bahas yang nomor 3, yaitu langkah ketiga. Apa yang kita lakukan? Kita membuat daftar nama, ya. Daftar nama. Nah, daftar nama adalah aset kita di sini. Ya, daftar nama. Kenapa kita buat daftar nama? Karena kita akan membangun jaringan bisnis yang besar. Anda akan tahu potensinya di sini dengan buat daftar nama. Ya, dengan daftar nama kita akan punya potensi luas sekali. Anda bayangkan jaringan bisnis Anda akan bukan hanya di Indonesia. Saya memiliki daftar nama banyak daftar nama yang mungkin terbatas. Akhirnya berkembang misalnya ke Australia, ke Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong, Saudi Arabia, dan Bangladesh. Nah, bisnis kita berkembang ke sana. Saya nggak punya daftar nama di sana, tapi dengan kita membuat daftar nama, dari daftar nama saya bisa berkembang ke Malaysia. Di Malaysia banyak pekerja dari Bangladesh, bisnis saya berkembang ke Bangladesh. Jadi menariknya kita ada di bisnis yang internasional. Yang perlu Anda lakukan adalah memindahkan dari HP kita, pindahin ke buku daftar nama. Jadi jangan cuma di HP saja, kalau nggak dipindahkan tetap namanya bukan daftar nama. Nah, kalau dulu ada namanya buku kuning ya. Nah, tapi kalau di sekarang sini ada namanya teman Anda yang ada di Instagram. Ya, itu Anda bisa pilih atau pilah akhirnya mana yang Anda akan bisa gunakan untuk membangun jaringan. Atau lead yang masuk ke dalam yang membeli kacamata. Kan beberapa banyak yang menggunakan Happy Ad sebagainya. Pelanggan Anda ada yang sudah setia, dia beli lagi dari kayak Nano yang reguler, akhirnya dia beli Nano 5, akhirnya beli Nano 7. Anda bisa tawarkan untuk mereka untuk jadi bergabung di sini, bukan hanya sekedar di reseller, tapi juga jadi distributor. Ya, kuncinya adalah Anda mulai menusuk daftar nama. Anda pindahkan ke buku khusus ya. Bila perlu dari kertas putih dulu baru pindah ke buku khusus. Sekarang kalau Anda mau bangun bisnis profesional, katakanlah konvensional pun, Anda mau bikin kontraktor pasti butuh komputer, butuh buku pembukuan, banyak sekali. Nah, di sini Anda cuma butuh buku bikin daftar nama. Itu sederhana sekali. Karena asetnya dari situ. Kalau Anda buat daftar nama, Anda bayangkan nanti adalah orang-orang yang daftar, orang-orang yang akan bergabung ke tim Anda. Ya, selamat buat daftar nama. Oke teman-teman, langkah berikutnya adalah langkah keempat. Apa itu? Yaitu setelah daftar nama adalah daftar nama ini kita undang atau kita buat janji sama dia. Jadi yang keempat adalah membuat janji atau mengundang. Membuat janji temu. Membuat janji temu atau mengundang. Nah, mengundang. Ya, mengundang untuk apa? Nah, dari daftar siapa yang diundang adalah daftar nama Anda ini. Daftar nama untuk kita undang kemana? Ya, Anda bisa janjian untuk kita tunjukkan peluang bisnisnya.
ya untuk tunjukkan peluang bisnisnya, yaitu dengan mengundang ini, dengan membuat janji daftar nama Anda ini adalah Anda bisa nyusun bagaimana cara mengundangnya. Nah, cara mengundangnya Anda bisa mengundang kemana? Ke ruang tamu. Paling keren adalah kita akan adakan presentasi di ruang tamu. Atau janjian, kalau dulu saya nggak punya ruang tamu, saya anak kos, saya undang di McDonald's Arena. Jadi saya janjian di sana. Saya janjian di sana, bukan mau traktir ya, tapi untuk ditunjukkan presentasinya. Jadi daftar nama kita undang, janjian. Nah, sekarang lebih mudah mengundangnya lewat WA saja. Ya, kalau dulu kita bisa ketemu atau by phone, ya berani. Kenapa? Kalau kita nggak berani mengundang, kita lihat nomor satu, cita-cita. Kita kan ingin menyejahterakan keluarga kita ingin membahagiakan orang tua kita ingin sekali membahagiakan anak kita atau pasangan kita. Ya, jangan takut-takut untuk mengundang. Ya, kalau Anda takut, Anda lihat impian. Katanya mau bayar utang, kecuali utangnya nggak mau lunas, nggak usah diundang, kan gitu ya. Nah, jadi beranikan diri, berani sendiri untuk berani angkat telepon atau WA dia, janjian untuk ketemu. Kalau punya cita-cita, pasti Anda berani. Ya, selamat mengundang. Ya, langkah kelima setelah kita undang untuk apa? Yaitu yang paling penting di sini adalah presentasi. Ya, presentasi. Apa itu presentasi? Presentasi adalah menceritakan di sini dengan lengkap dari produknya, ya konsepnya, kemudian demonya sampai peluang bisnisnya. Intinya adalah menawarkan peluang bisnis di sini. Nah, dari hasil presentasi itu ada jawaban 3 di sini. Ya, ada orang jawab tidak. Ya, orang jawab tidak ini, wah saya nggak tertarik bisnisnya mas. Nggak apa-apa, justru di situ ketika di presentasi selesai akan dia jadikan pelanggan. Orang jawab tidak akan jadikan dia pelanggan. Dia beli produknya. Anda cukup melayani 5-10 pelanggan. Nah, 10 pelanggan. Seumur hidup Anda cuma 10 pelanggan. Ya. Ada orang jawab ya, saya bergabung. Nah, orang jawab ya ada kategori A, ada kategori B. Nah, orang jawab ya ada kategori A, ada kategori B. Nah, orang kategori ya, saya bergabung, dia memutuskan tidak aktif, berarti dia 20%. Nah, jadi orang yang ini adalah orang yang 100%. Artinya apa? Orang yang kategori A adalah orang yang aktif, dia akan bangun di sini bersama Anda. Dia aktif. Dia membangun bisnis, dia serius di sini. Nah, sebagian banyak adalah hanya mau pakai produknya saja supaya lebih murah. Tapi orang yang mau aktif adalah kategori ini. Jadi di sini ketika presentasi orang punya kebebasan mau jadi pelanggan. Ketika dia nggak tidak, saya mau beli produknya aja, tawarkan produknya. Jadi di langkah ini cara jual di mana? Di sini. Nah, sekarang di era sekarang dari daftar nama mengundang presentasi, ya itu bisa dilakukan dengan online. Ya, seperti kita lakukan misalnya katakan kalau secara offline bisa gunakan datangkan ke Rabu Malam di Keling Tower, ada namanya OBO, ya, Online Business Opportunity atau Roadmap, ya. Nah, Anda akan melihat peluang bisnisnya. Atau dengan cara di rumah, meeting di ruang tamu, kita undang di ruang tamu hari Minggu misalnya, Anda undang presentasi karena masih baru. Saya juga seperti itu. Sampai 3-4 kali saya lihat, gitu-gitu aja bisa lah, saya bisa lakukan sendiri. Akhirnya saya bisa menduplikasi. Akhirnya tim saya menduplikasi itu, ribuan orang menduplikasi, ratusan ribu orang menduplikasi, dan itu luar biasa sekali. Nah, sekarang di zaman online mudah. Anda bisa beriklan, misalnya katakan melakukan open reseller lah, atau katakanlah open distributor sebagainya. Atau yang sekarang kita lakukan bersama April adalah yang seperti kemarin teman-teman bergabung, yaitu dengan OBO WA. Jadi pakai OBO, Online Business Opportunity, ya kan, presentasi lewat WA Group. Itu efektif untuk membuat orang bergabung di sini, ya. Jadi nanti ada training presenter, cara presentasi, belajar ya. Nah, sekali-kali Anda bikin di ruang tamu deh dengan cara offline untuk bisa menunjukkan ke paman Anda, ke teman Anda, menunjukkan di hari Sabtu atau malam hari Anda bisa gunakan untuk presentasi. Selamat mencoba presentasi. Oke, ya kita akan jelaskan langkah yang ke-6 ya. Jadi di 7 langkah ini langkah ke-6. Langkah yang paling penting ya untuk membangun di sini yang namanya follow up. Nah, apa itu follow up? Follow up.
follow up atau tindak lanjut, menindaklanjutin orang setelah bergabung diapain ya, setelah join apakah didiamkan jalan sendiri, enggak ya, kita perlu melakukan namanya tindak lanjut atau follow up ya, untuk menjawab keberatan prospek ya, untuk memproses dia kartu membernya ya kan. Kemudian dia ngajarin bagaimana belanja di Kinet atau bagaimana ngajarin langkah demi langkah supaya menjalankan misi dengan teknik yang benar. Jadi pilihannya nanti di situ, apakah kita bisa ajukan pertanyaan kunci, Bapak mau pakai produknya saja atau pingin sukses, pingin berhasil di sini. Kalau dia cuma mau pakai produknya ya kita ajarin cara belanjanya, udah selesai, kita nggak usah lama-lama. Tapi kalau dia memutuskan ya saya mau serius, Anda bisa ajarkan lakukan gunakan buku foundation pack seperti ini. Kalau dulu kita ada buku foundation pack seperti ini, yaitu buku langkah-langkah bagaimana membangun fondasi di sini ya, langkah-langkahnya Anda bantu misi seperti ini. Nah sekarang sedang dibuat digitalnya, mudah nanti langkah-langkah seperti ini ada bentuknya digital nanti. Jadi akan dibuat bagaimana buku foundation pack ini. Jadi langkah-langkah bagaimana lakukan follow up atau tindak lanjut. Anda akan menemukan orang yang serius atau cuma memakai produk, justru di follow up Anda. Jadi kita bisa bertanya di sana. Kalau dia memutuskan ya saya mau serius, Anda ajarkan langkah demi langkah. Anda awalnya belum bisa, ajak upline Anda untuk turun, ketemu calon basis Anda atau calon leader Anda, nanti bisa follow up, ketemu orang baru Anda. Ya, jadi prinsipnya adalah follow up adalah untuk orang melakukan misi dengan cara dan teknik yang benar. Selamat melakukan follow up. Oke teman-teman, kita ke langkah yang terakhir, namanya langkah ke-7. 7 langkah sukses yang terakhir adalah alat. Ya, alat bantu. Kenapa? Nah, kita butuh yang namanya alat karena untuk mau bisnis yang besar kita perlu alat ya. Sistem pendidikan yang ada di Akademi Digital Inspirasi ini, salah satunya adalah disarankan Anda baca buku-buku positif, buku-buku kepribadian ya, buku motivasi, audio, nanti akan keluar podcast ya, audio kaset yang mungkin beberapa lalu kita udah kirimin, dan pelatihan atau pertemuan yang teman-teman mesti ikutin kalau mau sukses ya. Nah, jadi buku, audio, kaset, dan pertemuan ini adalah alat yang sangat penting. Kenapa? Buku-buku apa yang disarankan? Ya, kenapa kita perlu baca buku? Nah, buku yang disarankan contoh ini buku Bagaimana Mencari Kawan pada Orang Lain karangan Dale Carnegie. Ya, ini buku bagus sekali tentang bagaimana kita disukai oleh orang lain. Nah, ini menarik sekali. Ini buku yang pertama-tama saya baca, buku ini sama buku Berpikir dan Menjadi Besar. Buku Berpikir dan Menjadi Besar yang nggak ada ya, Anda bisa beli di Gramedia. Ya, itu buku terbaik menurut saya yang bagus sekali, yang mengubah hidup saya. Bagaimana saya bisa tampil lebih percaya diri di buku itu. Buku itu seperti nampar saya betul-betul. Nama buku ini Rich Dad Poor Dad ya. Buku Rich Dad Poor Dad adalah bagaimana apa yang diajarkan oleh ayah kaya, ayah miskin, oleh Robert Kiyosaki. Ini buku klasik yang luar biasa mengubah hidup saya, ya. Dua buku ini. Kemudian buku yang baru ada GoPro dari Eric Ward. Nah, ini buku bagus, dasar-dasar bagaimana mencarinya. Nah, jadi banyak buku-buku yang direkomendasikan. Anda bisa tanya kepada upline Anda, kenapa buku itu diperlukan? Karena untuk mengeluarkan toksin-toksin kepala kita ya. Supaya kita menjadi pribadi yang kuat, leader yang hebat itu adalah membaca buku, ya kan? Nah, itu nanti buku-buku yang disarankan ada yang disarankan di Digital Inspirasi, Akademi Inspirasi ini banyak sekali. Kemudian audio-audionya juga Anda bisa dengarkan podcast ya, ketika Anda mau berangkat ke kantor atau Anda sedang masak ya, nggak harus khusus ya baca atau baca buku atau dengerin. Sehari Anda cukup baca buku 10 menit 15 menit aja sehari, 3 lembar 4 lembar, tapi ya, menjadikan kebiasaan. Saya sampai sekarang kalau nggak baca buku sulit ya, kalau mau tidur saya bisa baca buku dulu, atau bangun tidur saya habis baca Quran biasanya saya baca buku. Itu kebiasaan-kebiasaan yang nggak perlu orang sukses, bukan baca koran tapi baca buku atau baca HP biasanya kan. Makanya koleksi buku saya di atas itu ada sampai perpustakaan. Awalnya saya nggak hobi, saya mimpi buruk buat saya baca buku. Tapi di sini saya dibentuk untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian audio juga membuat saya jadi semangat, jaga semangat saya ya. Audio-audio yang dari para orang-orang sukses saya bisa dengarkan kisah-kisah mereka. Ya, teknik-teknik seperti diajarkan di audio. Kemudian pertemuan, pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh ekosistem, oleh Digital Inspirasi Academy, itu diajarkan di mana
ada training digital network marketing atau training online marketing. Nah, Anda akan diajarkan dasar-dasar bagaimana caranya menjualkan bisnis ini lewat online. Kemudian Anda belajar FB Ad misalnya. Itu di OrbitNet. Nah, itu nanti ada OrbitNet Strike sebagainya. Banyak sekali yang Anda pelajari. Anda bisa ikut ONC. Nah, ONC Orientasi and Commitment Training. Anda bisa belajar juga di sana langkah-langkah bagaimana akan saya dengan sederhana. Kemudian training the presenter sebagainya. Banyak pertemuan yang disarankan. Kemudian Anda hadir ke Recognition Day. Anda akan melihat kebesaran di sini bisnis raksasa. Jadi Anda akan belajar juga setiap minggu kedua di Keling Tower. Kalau Anda di Jakarta bisa ikut di Patas Jati Meeting. Nah, itu dahsyat sekali untuk menghargai buat orang-orang yang mencapai karirnya menjadi seorang Patas Jati Platinum sebagainya. Kemudian juga penting buat teman-teman yang ingin belajar teknik itu di Patas Jati Meeting nanti. Ya, pastikan Anda langkahkan langkah-langkah 7 langkah ini jangan Anda kurangin, jangan Anda tambahin langkah 8 misalnya, nggak perlu ya. Anda kurangi, nggak mau pakai produknya nanti hasilnya nggak maksimal, ya kan? Jadi jangan dikurangi, jangan ditambahin, ya. Di langkah sekarang ini seperti membuat daftar nama, mengundang, presentasi, follow up ini bisa dipakai online sekarang, ya. Jadi langkah-langkah ini bisa online. Ini supaya Anda punya grup yang besar, memang harus punya daftar nama, mengundang, presentasi, follow up. Itu bisa gunakan dengan cara online. Dari lead Anda, daftar nama Anda di Facebook, bagian Anda gunakan dari orang-orang Anda kenal juga bisa, ya, dengan cara Anda melakukan prospecting lewat Facebook. Ya, jadi menarik sekali di sini karena Anda bergabung dengan Digital Network Marketing Keling, ya. Insya Allah Anda akan betul-betul bisa bebas mengenai keuangan dan waktu. Anda jalankan muka ini. Saya dalam waktu 3 tahun, ya kan, misalnya saya sudah bisa bebas penghasilan di atas 100 juta, ya. Itu saya alami di 3 tahun awal, ya, dan saya sudah mengalami penghasilan di atas 500 juta lebih di 10 tahun. Jadi terserah Anda kalau Anda mau jalankan langkah-langkah ini dengan sederhana atau mau cari yang rumit. Karena orang sukses adalah sesuatu yang cerdas, adalah sesuatu yang rumit dibuat jadi sederhana. Orang bodoh adalah yang sederhana kamu bikin rumit. Ya, jadi lakukan yang sederhana dan bisa ditiru oleh semua orang dan Anda akan memiliki bisnis yang sangat besar. Sukses, selamat jalankan visi langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.